Saudara-saudara, materi saya mengenai bahasa tulisan di media sosial dalam public speaking ya. Nah, saudara-saudara, kita coba perhatikan postingan buruk di media sosial berikut ini. Nah, ini ada beberapa postingan yang kurang baik ya, atau buruk lah katakan. Nah, di sini ada postingan dari seseorang. Ini ternyata dia adalah istri dari salah satu anggota TNI yang mengatakan jangan-jangan ini cuma dramanya si Wir. Yang dimaksud Wir ini di sini adalah Pak Wiranto ya. Buat pengalihan isu saat menjelang pelantikan. Tapi kalau memang benar ada penusukan, mudah-mudahan si penusuknya baik-baik saja dan selamat dari amukan polisi. Buat yang ditusuk semoga lancar kematiannya. Nah, itu kan kata-katanya kita lihat kurang begitu kurang begitu baik dan buruk. Kemudian ini kita lihat lagi sebuah postingan yang buruk juga, yaitu dia mengatakan semoga makin banyak dokter dan perawat jadi korban corona. Nah, ini kan aneh, pernyataannya memang kontroversial gitu ya. Nah, saudara-saudara, ternyata orang ini akhirnya karena tulisannya di media sosial menyebabkan dia dianggap sebagai pencemaran nama baik. Dia harus mengalami dipanggil polisi atau dan lain sebagainya seperti itu ya. Nah, ini juga nih seseorang yang juga mencemari atau melakukan ujaran-ujaran kebencian ya kepada perawat dan dokter, dan dia sosok pahlawan. Dan akhirnya dia meminta maaf di media sosialnya juga. Dan ini juga seorang saking kesalnya seorang gadis atau mungkin udah ibu-ibu kali ya, dia mengungkapkan kekesalannya itu di media sosial dan akhirnya berbuntut dia di penjara selama beberapa waktu ya, seperti itu. Kan merugikan diri sendiri kalau kita melihat dari tulisan-tulisan yang dia umbar di media sosial. Dan ini lebih parah lagi, skandal asusila yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang pasangan, dan ini kurang baik, tidak mengikuti etika moralitas yang kita akui ya di negeri kita di Indonesia. Dan ini juga ada postingan di Instagram yang kata-katanya merupakan pelecehan seks. Dia ngaku-ngaku sebagai psikolog seksologi, tapi ternyata setelah ditelusuri orangnya bukan seorang seksologi, tapi justru kata-katanya seperti pelecehan seks, seperti itu ya. Kalau seorang seksologi itu sangat terikat pada kode etik profesinya sebagai psikolog. Ya, jadi ada kode etik tertentu dalam profesi. Kode etik kedokteran, kode etik psikolog, dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan tadi, ternyata kita harus hati-hati loh di dalam menuliskan sesuatu di media sosial. Makanya kita mesti cermat dalam berbahasa tulis di media sosial. Coba kita perhatikan, ada 7 kiat yang saya sampaikan, minimal ada 7 lah ya. Yang 7 ini paling tidak kalau kita bisa pegang ke-7 kiat cermat berbahasa tulis ini, niscaya kita tidak terjerumus pada hal-hal tadi seperti ujaran kebencian, pencemaran nama baik, pembulian, dan lain sebagainya. Kiat pertama adalah bahasa tulis itu harus sederhana ya. Sederhana artinya dapat ditangkap dan dimengerti orang yang tingkat kecerdasannya minimal. Karena itu kalimatnya juga harus sederhana. Jadi saudara-saudara, kalau kita menulis di media sosial itu ya sederhana aja kita tulis. Apa yang kita rasakan kita tulis saja. Misalnya, saya hari ini merasa senang, gitu kan? Langsung kita posting di media sosial. Ya, nanti banyak respon itu dari teman-teman kita di media sosial. Kamu senang apa nih? Misalnya seperti itu ya. Jadi bahasanya
harus lebih sederhana. Jadi orang lain bisa memahami. Jadi jangan menggunakan bahasa yang panjang-panjang, yang apa, yang menjelimet dan lain sebagainya. Apalagi kalau misalnya kita sekarang ini trennya anak-anak muda, anak-anak milenial itu kadang-kadang suka disingkat-singkat tulisannya. Ya, misalnya aku, dia tulis aki gitu kan. Terus apa gitu ya, selalu disingkat-singkat tulisannya. Terkadang singkatan itu suka diinterpretasikan berbeda gitu. Ada singkatan yang mungkin dia interpretasikan A, tapi si penulisnya menginterpretasikan B, begitu kan. Jadi harus berhati-hati kita dalam menulis seperti itu. Terkadang saudara-saudara, banyak orang-orang tua merasa pusing lihat anak-anak milenial ini kalau di media sosial itu nulisnya singkat-singkat aja begitu, apa pakai kata-kata singkat-singkat. Memang itu bahasa gaul sih, tapi ya kalau kita sudah apa ingin menjadi seorang public speaker, setidak-tidaknya ya kita tidak menulis dengan singkatan-singkatan lagi. Tulis aja selengkapnya begitu. Misalnya aku, ya tulisan aja aku, jangan aku, gitu kan? Seperti itu. Satu, kita bisa dinilai, nanti ini penting, nanti saya sampaikan bahwa ini penting. Ini penting nanti ke depannya buat berikutnya. Nanti saya kasih tahu kenapa ini penting. Yang kedua, kita akan melihat tulisan itu harus lugas, jelas, dan jernih. Lugas artinya langsung pada intinya. Jelas artinya tidak mengada-ngada, tidak dibuat-buat. Jernih, tidak samar-samar dia tulisannya, ya. Yang ketiga, tulisannya itu harus menarik, enak dibaca, runut, dan didukung dengan judul yang menarik. Kalau tulisan kita menarik, orang penasaran ingin tahu, dan akhirnya dia hanyut dalam sajian tulisan yang dia baca. Keempat, tulisan itu harus populis, yaitu mengedepankan kebutuhan para pembacanya, mengakui dan menjunjung tinggi hak kearifan dan keutamaan publik. Ini penting sebagai seorang public speaker. Jadi ini harus sangat diperhatikan ini. Dia harus mengakui dan menjunjung tinggi hak kearifan dan keutamaan publik, ya. Kelima, dia harus logis. Tulisan itu harus logis, artinya dapat diterima secara nalar, masuk akal sehat kita. Jadi jangan tulis sesuatu yang tidak masuk di akal sehat kita. Kalau tidak masuk di akal sehat kita, kita dipertanyakan. Integritas kita dipertanyakan oleh publik. Keenam, kita harus menggunakan kalimat aktif. Sebaiknya lebih banyak menggunakan kalimat aktif dibandingkan kalimat pasif, karena penekanan pada subjeknya, pelakunya. Kalimat aktif biasanya lebih sederhana dan mudah ditangkap oleh si pembaca, atau ditangkap maknanya lebih mudah ditangkap menggunakan kalimat aktif di dalam bahasa lisan. Bahasa tulisan juga begitu, lebih mengutamakan kalimat aktif. Terakhir, ketujuh, tunduk pada kaidah etika, yaitu tulisan yang menghormati etika, berbahasa sopan dan santun, ya. Nah, kalau kita mengikuti yang ini, otomatis tulisan kita ini akan bermanfaat bagi banyak orang, dan orang melihat kita punya etika yang baik, ya. Kita bisa menilai etika seseorang dari tulisannya, gitu ya. Demikian juga sebaliknya, orang yang beretika baik pasti tulisannya akan beretika juga, begitu, ya. Nah, sekarang kita coba lihat contoh postingan yang baik di media sosial. Nah, ini saya contohkan sebuah tulisan dari seorang teman. Ini saya sedikit bacakan, ya. Ini dia panorama Danau Linau yang terkenal dengan julukan Danau Tiga Warna. Danau Linau merupakan salah satu destinasi wisata andalan Sulawesi Utara yang terletak di Kelurahan Lahendong, Kota Tomohon, Minahasa Selatan. Jika Anda berkunjung ke kawasan berhawa sejuk ini, bisa ditempuh dari pusat kota Manado sekitar 30 km dan berjarak 3 km ke arah barat dan dari kota Tomohon. Pemandangan alam berupa perbukitan hijau dan kawah alam mengeluarkan bau belerang yang khas, menambah eksotis
Danau Linau ini. Ditambah lagi panorama keindahan air danau yang kerap membiaskan warna-warna cantik, memanjakan mata pengunjung yang memandangnya. Gak percaya, makanya datang ke sana. Nah, ini tulisannya menarik kalau kita baca ya. Sangat menarik dan memenuhi kriteria yang saya sudah sebutkan tadi, 7 kiat tadi ya. Ini contoh yang baik. Jadi teman-teman, saudara-saudara, menulisnya seperti ini ya. Nah, dia bikin itu gambar-gambarnya juga, foto-fotonya ya, bersama-sama dengan teman-temannya. Lalu dia ceritakan sedikit tentang Danau Linau tadi. Contoh yang kedua ini. Contoh postingan seorang teman di akun FB-nya dalam refleksinya terhadap peristiwa G30S PKI di post pada tahun lalu ya. Itu sekitar bulan September berarti ya. Nah, ini ceritanya begini dia tulis. Suatu siang 50 tahun yang lalu saya membaca buku peristiwa G30S PKI. Perasaan gemetar, ngeri bercampur takut masih kuingat betul sampai kini. Kenapa bisa sekejam itu? Mengapa bisa terjadi? Pertanyaan itu terus ada sampai saya mahasiswa. Justru waktu saya baca buku Under the Name of God, bacanya di London 30 tahun lalu. Cerita tentang konspirasi di dalam Vatikan, baru akhirnya saya makin paham peristiwa G30S PKI. Sayang, di kota jarang dibuka secara gamblang peristiwa ini, meskipun sudah 55 tahun lalu. Kalau hari ini tanggal 30 September, waktu itu tahun 2020 ya, apa makna peristiwa itu bagi kita? Nafsu kekuasaan memang memabukkan. Namun ingat, ada harga yang harus dibayar soon or later. Demikian, meski kaya karena meraup uang lewat kuasa tak terbatas. Kalau jadi buronan, untuk apa? Ketiga, nama baik jauh lebih penting daripada memiliki semua harta dan jabatan. Keempat, licin konspirasi tetap bisa terbuka, apalagi di zaman teknologi canggih ini. Jadi lebih baik do the right things, aman. 5, mempelajari sejarah sangat penting, apalagi sudah banyak bahan tersedia lewat Wikipedia, digital, dan YouTube. Di sana banyak jendela jiwa. Jadi saudara-saudara, ini tulisan yang menarik kalau kita lihat di media sosial ya. Nah, kalau seandainya generasi muda, generasi kita sekarang ini, dia produktif menulis seperti ini, itu luar biasa nanti bangsa kita gitu ya. Lebih maju dari bangsa lain, saya pikir begitu. Mengapa banyak negara-negara lain bisa maju? Karena dari tulisannya mereka juga sudah produktif. Tulisan mereka sudah baik ya, seperti itu. Jadi kita harus sungguh-sungguh mulai dari sekarang menulislah sesuatu di media sosial itu yang produktif ya, yang bermutu, yang baik gitu. Oke lah, sekali-sekali kita boleh curhat di media sosial ya. Tapi curhatnya juga jangan terlalu kelewatan gitu ya. Harus dalam norma-norma etika yang kita sepakat. Sekarang kita melihat bagaimana tips berbahasa tulis di media sosial. Pertama, kita harus memperhatikan 7 kiat cermat tersebut yang di atas tadi ya. Kedua, kita mesti jujur dalam bermedia sosial ya. Jadi saya dulu pernah menemukan di media sosial ya, dia posting foto dia bersama dengan pengacara terkenal ya, yaitu Otto Hasibuan ya, Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMH, itu pengacara kondang itu dia ya. Dia berfoto, lalu dia posting di media sosialnya, lalu dia tulis begini, saya sedang mewawancarai Otto Hasibuan dalam diskusi saya dengan dia tentang kasus itu ya, Jessica begitu ya, seperti itu kan. Otto Hasibuan kan waktu itu menangani kasus Jessica. Jadi orang menilai bahwa wah hebat ini kawan ini gitu kan, berdiskusi dengan Otto Hasibuan. Tapi ternyata waktu itu
teman saya yang lain ya, yang melihat foto itu, terus dia komen di situ ya, di media sosialnya. Kebetulan dia berteman juga dengan teman saya. Ah, kamu itu foto bukan lagi diskusi. Itu kan kebetulan aja kamu duduk bareng dengan Pak Oto, lalu minta orang fotoin. Padahal saya lihat kamu tuh cuma numpang duduk doang, itu lalu difotoin, dan tidak terjadi diskusi, tidak terjadi percakapan dengan Pak Oto, yang percakapan yang panjang, cuma say hello aja gitu kan, seperti itu ke Pak Oto. Jadi malu dia di media sosial. Jadi saudara-saudara, kita harus memang jujur dalam bermedia sosial. Terkadang ini kita banyak yang tidak jujur ya. Justru disitulah kejujuran kita dinilai nantinya oleh orang, dan ini sangat penting. Kenapa saya bilang sangat penting kejujuran itu di dalam bermedia sosial? Satu, sekarang ini saudara-saudara, jangan sangka ya, kalau kita melamar kerja, kita diterima di suatu instansi perusahaan misalnya ya, perusahaan besar gitu ya. Nah, kita diterima untuk kerja di situ, tinggal tes terakhir adalah wawancara. Ya, tes terakhir wawancara. Nah, ketika kita diwawancarai, si orang ini ditunjukkan melalui laptop ya, di layar laptop itu dia tunjukkan, ini media sosial kamu. Iya Pak, dibilang gitu kan. Terus dibukalah postingan-postingan dia di situ. Ini kamu yang tulis. Iya, dia kaget. Ini benar kamu yang tulis. Ya, dia mau bilang apa? Dia mau bohong, dia mau jujur, dia mau bohong salah, dia mau jujur salah. Akhirnya dia jujur, ya memang ini tulisan saya. Ya udah, terima kasih saudara-saudara. Terima kasih ya saudara, dia bilang gitu. Kami tidak bisa menerima Anda kerja di sini. Ya kenapa Pak? Nah, dari media sosial kamu saya sudah bisa baca etika kamu, begitu kan? Saya sudah bisa baca karakter kamu. Karakter kamu tuh kayaknya begini, karakter kamu lebih banyak buruknya daripada baiknya, begitu. Nah, disitulah akhirnya dia menyesal, ya. Si orang ini menyesal. Waduh, gara-gara postingan saya di media sosial, entah itu karena disengaja atau tidak disengaja sama dia sendiri, akhirnya merugikan diri sendiri. Seperti itu. Jadi saudara-saudara, kita harus berhati-hati dalam bermedia sosial, harus jujur, ya seperti itu, supaya kita jangan terjebak, ya. Yang berhati-hati aja masih bisa masih bisa dimanfaatkan orang lain untuk kepentingan orang tersebut, seperti itu ya. Nah, tips terakhir yaitu kita mesti berlatih dan terus berlatih. Jadi saudara-saudara, kita mesti kita mesti pahami dulu ya, lalu kita berlatih. Ya, mulailah kita jadikan media sosial itu semacam buku diary kita ya, buku diary kita. Jadi misalnya hari ini saya tulis di media sosial saya hari ini, misalnya di Instagram saya. Lalu saya capture acara webinar. Hari ini saya mendapatkan pelajaran yang berarti dalam webinar bersama Duet SB, gitu ya. Lalu posting di media sosial kita, ya. Nah, itu kan positif ya. Terus kita bisa lagi, misalnya besoknya kita posting lagi. Saudara-saudara, dengan berlatih terus berlatih, nanti lama-lama kita menjadi orang yang lebih baik daripada yang sekarang kita ini, gitu ya. Karakter kita juga dibentuk, saudara-saudara. Kalau kita menuliskan sesuatu yang baik, karakter kita akan diubah secara tanpa kita sadari, akan diubah menjadi karakter yang lebih baik lagi, seperti itu. Jadi ternyata media sosial tidak hanya
membangun karakter kita, tapi juga bisa membangun karakter orang lain, ya. Bisa membangun saudara-saudara kita yang lain. Jadi buatlah sesuatu yang bermakna. Buat setidak-tidaknya walaupun tidak bermakna bagi orang lain, tapi bermakna bagi diri kita sendiri. Syukur-syukur kalau itu bisa bermakna bagi orang lain, ya. Kita akan mengucap syukur kalau itu bermakna bagi banyak orang. Oke, jadi saudara-saudara, sampai di sini dulu paparan saya, singkat, padat. Namun jika saudara membutuhkan konsultasi, boleh nanti melalui WA, bisa diskusi sama saya, tanya jawab boleh. Nanti saya akan jawab melalui WA, bisa melalui Messenger juga bisa, melalui Twitter juga bisa, dan melalui IG juga bisa.